Sistem Super Devouring. Bab 961 Penuh Kebencian. 10 Tetua Sekte Dalam, 10 Master Qi. Pikiran Ye Xuan bergetar. Namun, meskipun Yang Zhen hadir, dia tidak bisa menghentikannya untuk mengalahkan Guo Liang. Hari ini, dia sebenarnya punya rencana lain, yaitu mengendalikan Guo Liang untuk menghindari komplikasi di masa mendatang. Baiklah, semuanya diam. Seorang tetua setengah baya tiba di atas tempat latihan bela diri, dan ketika dia berbicara, semua orang terdiam. Penilaian sekte dalam akan segera dimulai, tetapi sebelum itu, akan ada fase tantangan. Selama seseorang berhasil menantang murid sekte dalam, dia akan langsung memasuki sekte dalam. Setelah tetua setengah baya selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, ada 50 murid sekte dalam di sini, yang terendah adalah tingkat kesulitan fisik ke-6. Setiap orang hanya dapat ditantang satu kali. Siapa yang akan maju lebih dulu? Di antara murid sekte dalam yang dibawa oleh para tetua kali ini, ada 3 kesulitan fisik tingkat ke-6, dan kekuatan ketiga orang ini relatif lebih lemah. Oleh karena itu, beberapa murid sekte luar yang kuat telah mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Aku akan maju lebih dulu. Aku duluan. Begitu tetua setengah baya itu selesai berbicara, 3 orang melompat keluar. Kalian nomor 1, kalian nomor 2, dan kalian yang terakhir. Tetua setengah baya itu secara acak mengatur ketiga orang itu secara berurutan. Ketiga orang ini semuanya berada di tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat ke-6, dan ada juga 3 dari 50 murid dalam yang berada di tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat ke-6, tepat sekali. Murid luar yang dipanggil pertama kali berjalan mendekat, lalu mengamati lingkaran, dan akhirnya mendarat di seorang murid dalam. Murid dalam ini adalah orang yang memasuki gerbang dalam terakhir kali dan relatif paling lemah. Saudaraku, silakan keluar dan bertarung. Murid luar itu berteriak. Oke. Pemuda berambut panjang yang dipanggil itu berteriak dan mendarat di atas ring. Terakhir kali, dia juga menantang seorang murid dalam dan berhasil memasuki gerbang dalam, tetapi kali ini dia dipanggil oleh orang lain. Demi harga diri, dia harus keluar sekuat tenaga. Jika dia kalah dari seorang murid dalam, itu akan menjadi hal yang memalukan. Bagaimanapun, ada ribuan orang di sini. Mulai. Tetua setengah baya itu berteriak. Saat berikutnya, kedua murid dengan tubuh fisik tingkat 6 itu bertarung. Awalnya, mereka berdua menunjukkan semua kekuatan mereka. Yang satu ingin memasuki gerbang dalam, dan yang lain ingin menyelamatkan muka, jadi mereka harus bertarung dengan pedang. Ye Xuan menatap kedua pria itu dengan ekspresi datar. Namun, perhatiannya jatuh pada Guo Liang, yang juga menatap Ye Xuan dengan tatapan sinis. Tatapan itu seolah berkata, sampah, jika kamu berani menantangku hari ini, aku akan menghajarmu sampai setengah lumpuh. Ye Xuan melirik Guo Liang dan tidak peduli. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba melintas di sampingnya. Hehe, guru. Luo Luo berlari menghampiri, memegang lengan Ye Xuan dengan penuh kasih sayang, dan tertawa. Sekelompok murid yang berdiri di samping Ye Xuan mundur setelah melihat pakaian murid gerbang dalam Luo Luo, dan menatap Ye Xuan dengan mata terkejut. Sial, benar-benar ada murid gerbang luar yang berhubungan dengan kakak perempuan gerbang dalam. Trik yang bagus. Luo Luo bukan manusia. Ekornya bergerak-gerak di udara, sesekali mencakar pinggang Ye Xuan, yang membuat mata orang-orang di belakang berbinar. Tidak hanya manusia di Tanah Suci, tetapi ada banyak yang lain. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat gadis rubah yang begitu cantik. Jika mereka dapat menikahinya di rumah, mereka akan rela memperpendek umur mereka 10 tahun. Gadis ini ada di sini untuk menarik kebencian padaku. Ye Xuan memutar matanya. Luo Luo adalah murid dalam, tetapi dia benar-benar memegang lengannya, seorang murid luar, yang menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya itu, Guo Liang menatap Ye Xuan dengan tatapan marah. Jika Ye Xuan adalah saudara kandung Luo Luo, dia pasti sudah berusaha menjilatnya sejak lama. Tetapi Ye Xuan dan Luo Luo bukanlah saudara kandung, jadi dia sangat cemburu. Untungnya, Yang Zhen memberitahu dia bahwa Luo Luo masih perawan. Tetua Yang Zhen melihat pemandangan ini dan mendengus dingin, Luo Luo, kemarilah. Mendengar ini, Luo Luo cemberut dengan enggan dan kemudian perlahan melayang. Segera, 2 orang di atas panggung memutuskan pemenangnya. Penantangnya kalah, jadi dia kehilangan kesempatan untuk memasuki sekte dalam, dan murid sekte dalam yang ditantang juga menyelamatkan mukanya. Kemudian,
Orang kedua yang menantang, dan lawannya masih seorang murid sekte dalam dengan tubuh fisik tingkat ke-6. Saudaraku, tolong. Saudaraku, tolong. Pertarungan pecah lagi di atas panggung. Dalam waktu setengah menit, keduanya juga memutuskan pemenangnya, dan penantangnya kalah lagi. Mereka yang bisa memasuki sekte dalam semuanya adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Bagaimana mereka bisa kalah dengan mudah? Kemudian, orang ketiga. Kekuatan orang ketiga ini cukup bagus. Saya khawatir dia telah mengumpulkannya untuk waktu yang lama dan memenangkan kemenangan secara langsung. Bagus sekali, akhirnya satu orang berhasil dalam tantangan. Mulai hari ini, Anda adalah murid sekte dalam dari sekte batu darah saya. Tetua setengah baya itu berkata kepada orang ketiga. Terima kasih, Tetua. Murid sekte luar ketiga mengepalkan tinjunya dengan hormat. Sekarang, ketiga murid dengan tubuh fisik tingkat ke-6 telah ditantang, jadi orang berikutnya tidak boleh menantang mereka lagi. Sebenarnya, bagi para jenius sejati, mereka tidak suka menantang lawan yang selevel. Tujuan mereka adalah menantang lawan yang levelnya lebih tinggi. Seorang murid luar dengan tubuh fisik level 6 yang sulit berhasil mengalahkan murid dalam dengan tubuh fisik level 6 yang sulit. Ini memang menarik perhatian. Namun, jika seorang murid luar dengan tubuh fisik level 6 yang sulit mengalahkan murid dalam dengan tubuh fisik level 7 yang sulit di luar ring, saya khawatir semua orang yang hadir akan terkejut, bukan? Memasuki gerbang dalam mungkin belum tentu disukai oleh para tetua, tetapi jika Anda dapat menantang level yang lebih tinggi, Anda pasti akan diterima sebagai murid oleh seorang tetua. Oleh karena itu, banyak orang memiliki ide ini. Bahkan jika tantangannya gagal, mereka dapat menunggu waktu berikutnya. Selama mereka dapat berhasil dan diterima sebagai murid oleh para tetua gerbang dalam, mereka akan melambung ke langit. Apakah ada orang lain? Teriak tetua setengah baya itu. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang keluar, masih seorang murid luar dengan tubuh fisik level 6 yang sulit. Baiklah, siapa yang ingin kamu tantang? Tanya tetua setengah baya itu. Saudara Yuan Hua, silakan keluar dan bertarung. Murid luar itu berteriak. Yuan Hua yang dia sebutkan adalah murid dalam, tubuh fisik tingkat 7, dan dia menantang Yuan Hua kali ini hanya untuk membuat gebrakan. Sungguh tidak tahu malu. Yuan Hua mendengus dalam hatinya setelah mendengar ini. Pada saat ini, ditantang adalah hal yang sangat memalukan, lagi pula, pihak lain mengira kamu adalah buah kesemek yang lebih mudah diremas. Namun, karena aturan, dia tetap terbang turun, dan pada saat yang sama bersiap untuk memberi pelajaran kepada murid luar yang bodoh ini. Terima kasih, kakak senior. Murid luar itu mengepalkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, lalu menggenggam erat pedang di tangannya. Yuan Hua, yang ditantang, mendengus dingin. Mulai. Atas perintah tetua setengah baya itu, kedua pria itu menyerang pada saat yang sama. Bab 962, Tantang Guo Liang. Boom, boom, boom. Suara tabrakan ki sejati tiba-tiba terdengar di atas ring. Sang penantang telah menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal, dan kekuatan serangannya bahkan lebih kuat dari Yuan Hua, yang memiliki tubuh fisik tingkat 7 yang sulit. Adegan ini mengejutkan orang-orang di sekitar. Yang satu memiliki tubuh fisik tingkat 6 yang sulit, dan yang lainnya memiliki tubuh fisik tingkat 7 yang sulit, tetapi kekuatan serangan yang pertama bahkan lebih kuat daripada yang terakhir, yang jarang terjadi. Ada perbedaan dalam ranah, dan baik tubuh fisik maupun ki sejati lebih lemah dari yang lain, tetapi serangan penantang itu begitu kuat, bukan karena senjata di tangannya adalah pisau. Pembunuh iblis 13 pedang, dia telah menguasai pembunuh iblis 13 pedang. Seorang murid bermata tajam berseru. 13 pedang pembunuh iblis, ini adalah seni bela diri yang relatif sulit untuk dipraktikkan di sekte batu darah. Kekuatan serangannya sangat kuat, dan tidak banyak orang yang menggunakan pedang perang, jadi tidak banyak orang yang mempraktikkannya secara maksimal. Namun, penantang ini melakukannya. Jadi ini seni bela diri ini. Tidak buruk, tidak buruk. 13 pedang pembunuh iblis, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Aku hanya tidak tahu yang mana yang bisa diambil Yuan Hua. Tetua Parubaya yang terbang di udara bergumam. Dia sedikit terkesan oleh penantang itu, karena 13 pedang pembunuh iblis diciptakan olehnya, jadi dia mengerti kesulitan mempraktikkan teknik pedang ini. Di atas ring. Pedang ke-6. Pedang ke-7. Pedang ke-8. Yuan Hua, yang ditantang,
memandang rendah lawannya sejak awal, sehingga dia jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap. Dengan penggunaan 13 pedang pembunuh iblis yang terus-menerus, kekuatannya terus meningkat. Ketika sampai pada pedang ke-8, Yuan Hua harus menunjukkan kekuatan aslinya. Namun, ketika dia bereaksi, sudah terlambat. Pedang ke-11 dari pedang pembunuh iblis. Bang! Serangan Yuan Hua dengan mudah dikalahkan, dan dia langsung terkena pedang ke-11 dari pedang pembunuh iblis dan terlempar ke belakang. Untungnya, kekuatan pedang ke-11 dari pedang pembunuh iblis itu dapat ditahan oleh serangannya, jika tidak, pedang ini akan cukup untuk membelah tubuhnya menjadi dua. Tantangan berhasil. Pria parubaya itu melirik Yuan Hua yang terlempar dan mengumumkan. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, para murid di sekitarnya semua bersemangat. Alam tingkat kesulitan fisik ke-6 berhasil mengalahkan murid dalam dari tingkat kesulitan fisik ke-7. Bakat ini bagus. Yuan Hua terpotong oleh pisau dan memuntahkan darah. Dia memanjat dan menatap tajam ke arah penantang itu. Tetapi pada saat ini, kamu sangat bagus. Kamu telah mengolah 13 pedang ke tingkat ini. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjadi muridku. Tetua setengah baya itu berkata kepada penantang itu. Wow! Seluruh hadirin kembali gempar. Tetua, terimalah seorang murid. Murid bersedia. Penantang itu buru-buru memberi hormat. Oke. Pria setengah baya itu mengangguk puas. Dia adalah pria kuat dengan kesulitan ki sejati. Secara alami, dia dapat melihat bahwa penantang ini tidak hanya telah mengolah 13 pedang pemusnah iblis secara ekstrim, tetapi juga memiliki metode tubuh yang sangat bagus. Yang terpenting adalah bahwa ranah penantang ini ditekan secara paksa ke tingkat kesulitan fisik ke-6. Setelah hari ini, diperkirakan dalam 2 atau 3 hari, dia akan dapat melewati tingkat kesulitan fisik ke-7. Selamat. Para tetua di samping juga mengepalkan tangan mereka dan berkata. Sekarang, para murid luar di sekitar akhirnya mengerti bahwa penantang itu telah merencanakannya selama ini, karena 13 pedang pembunuh iblis diciptakan oleh tetua setengah baya, dan dia benar-benar memiliki rencana yang bagus. Oke, mari kita lanjutkan tantangannya. Tetua setengah baya itu dalam suasana hati yang baik karena dia telah menerima seorang murid dengan potensi yang baik. Kemudian, orang lain melompat dan menantang murid dalam yang memiliki tubuh fisik tingkat ke-7 yang sulit. Namun, penantang ini sangat menyedihkan dan dipukuli sampai babak belur. Dia adalah contoh khas dari orang yang melebih-lebihkan kemampuan dirinya sendiri. Setelah murid dengan ilmu pedang yang hebat, beberapa orang lain berhasil dalam tantangan tersebut. Tentu saja, beberapa orang membiarkannya lolos, lagi pula, ada beberapa hal yang tidak diketahui terjadi secara pribadi. Tuan muda, apakah Anda tidak akan naik? Luo Luo, yang berdiri di samping Yang Zhen, berkata dalam hatinya. Naiklah sekarang. Ye Xuan menjawab. Pada saat ini, seseorang telah dikalahkan dan turun. Ada lagi yang ingin menantang. Teriak tetua setengah baya itu. Ya. Setelah melewati 10 penantang, Ye Xuan juga merasa sudah waktunya baginya untuk naik ke panggung. Pada saat itu, dia menjawab dan langsung bergegas maju. Guo Liang telah menatap Ye Xuan dengan tatapan sarkastis. Dia pikir Ye Xuan takut. Sekarang melihat Ye Xuan keluar, matanya berbinar. Kemarin Ye Xuan berkata bahwa dia akan menantangnya, tetapi itu mungkin hanya omong kosong, jadi Guo Liang tidak terlalu berharap. Namun, tujuan Ye Xuan tidak akan berubah. Hah, tubuh fisik tingkat ke-5 sulit. Setelah Ye Xuan keluar, semua tetua terkejut. Wah, mereka yang telah ditantang tidak dapat dipilih lagi. Tetua parubaya itu berkata kepada Ye Xuan. Terima kasih atas pengingatnya, tetua. Ye Xuan berterima kasih padanya, lalu menatap Guo Liang dan berkata, Saudara Guo, turunlah dan bertarunglah. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Ye Xuan sebenarnya ingin menantang. Tidak apa-apa untuk menantang tubuh fisik tingkat ke-7 dengan tingkat ke-5, tetapi dia juga menantang Guo Liang, yang memiliki kekuatan yang baik. Apakah dia terlalu bangga dengan hidupnya? Bagus, kamu punya keberanian. Teriak Guo Liang, dan langsung mendarat di atas ring. Dia telah menunggu lama, hanya menunggu Ye Xuan mengatakan ini. Apakah kamu yakin ingin menantang Guo Liang? Tetua parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya. Ya. Ye Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Baiklah, tetua parubaya itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berkata, kalau begitu mari kita mulai.
Dalam beberapa permainan sebelumnya, biasanya saat suara tetua paruh baya itu terdengar, kedua orang di atas ring akan bertarung. Namun kali ini, Guo Liang menatap Ye Xuan yang begitu tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan berbisik, tidak peduli apa hubunganmu dengan Luo Luo, kamu hanya perlu mengingat satu hal, Luo Luo pasti akan menjadi wanitaku di masa depan. Haha, suami Luo Luo di masa depan tidak mungkin kamu. Ye Xuan mencibir. Kalau begitu lihat saja. Mata Guo Liang tiba-tiba menunjukkan sedikit kedinginan. Kualifikasi Ye Xuan memang bagus, tetapi jika dia memprovokasinya, dia harus mati. Swiss. Dalam sekejap, Guo Liang menyerang, dan cahaya pedang yang tajam menyapu ke arah Ye Xuan. Kekuatan Guo Liang jelas menduduki peringkat pertama di antara murid-murid dalam yang baru saja bermain. Namun, saat menghadapi Ye Xuan, bahkan seekor naga pun harus berbaring. Pada saat ini, Ye Xuan memegang pedang Zentian dan juga menebas dengan pedang. Tebasan es. Bang! Kedua cahaya pedang saling bertabrakan, langsung menyebabkan guncangan hebat. Ye Xuan, yang terpisah dua alam, benar-benar bertarung secara seimbang dengan lawan dengan pedang ini. Tentu saja, Ye Xuan tidak menggunakan kekuatan pedang di pedang sebelumnya, jika tidak, Guo Liang akan mati. Ini tidak mungkin. Wajah Guo Liang berubah drastis. Dia dua alam lebih tinggi dari Ye Xuan, dan dia telah dibimbing oleh seorang pria kuat sejak dia masih kecil. Bagaimana mungkin dia tidak dikalahkan oleh seorang anak dengan tubuh fisik tingkat kelima? Dia tidak percaya. Swiss, Swiss, Swiss. Cahaya pedang yang tajam menyapu ke arah Ye Xuan, tetapi Ye Xuan dengan mudah mengalahkan serangan ini. Bab 963, mengalahkan. Guo Liang sebelumnya telah menghancurkan pintu Ye Xuan, dan kemudian menghancurkan rumah Ye Xuan, meninggalkan Ye Xuan tanpa tempat tinggal. Ye Xuan pasti akan membalas ini, tetapi dia tidak ingin mengalahkan Guo Liang begitu cepat. Kesenangan baru saja dimulai. Boom, boom, boom. Cincin itu terus meraung, tetapi keduanya bertarung dengan keras, dan tidak ada yang menang. Orang-orang di sekitar sudah tercengang. Apa yang terjadi? Apakah saudara Guo Liang berakting dengannya? Serangan tubuh fisik tingkat ketujuh diblokir oleh orang dari tubuh fisik tingkat kelima. Tidak, itu tidak berakting. Serangan itu cukup untuk membunuh orang dari tubuh fisik tingkat ke-6 dalam hitungan detik. Lalu apa yang terjadi? Bukankah anak itu terlalu kuat? Aku tidak tahu dari mana anak ini berasal. Dia belum memasuki sekte batu darah 2 bulan lalu. 2 bulan kemudian, dia mampu bersaing dengan saudara Guo Liang. Luar biasa. Petik 2. Untungnya, anak ini lebih tua dari saudara Guo Liang. Saudara Guo Liang baru berusia 20 tahun ini. Para murid di sekitar mulai berdiskusi. Bukan hanya mereka, tetapi juga para murid luar itu. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah ibu Guo Liang, tetua Yang. Guo Liang adalah anak angkatnya, tetapi sebenarnya dia adalah putranya sendiri. Dia paling tahu kekuatan putranya. Anak ini memiliki bakat yang luar biasa, Luo Luo juga tidak buruk. Dari mana mereka berasal? Yang Zhen berkata dengan heran. Saat ini, arena masih dalam air yang dalam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anak ini tidak mungkin sekuat itu. Guo Liang tidak dapat mempercayainya, dan terus menyangkalnya dalam hatinya, tetapi faktanya ada tepat di depannya. Langkah angin cepat. Sosok Ye Xuan terus bergoyang di depannya. Ini adalah seni bela diri super tertinggi yang telah dia pelajari sebelumnya, dan itu sangat berguna dengan 8 kali peningkatan kelincahan. Dalam hal kecepatan, dia sedikit lebih cepat dari Guo Liang, dan kekuatan serangannya tidak rendah, jadi mereka berdua seri. Namun, Ye Xuan tidak menunjukkan kartu trufnya. Hehe, saatnya mengumpulkan bunga. Mata Ye Xuan berkilat, dan tiba-tiba dia mencondongkan tubuh ke arah Guo Liang. Kau mencari kematian. Guo Liang melihat Ye Xuan datang untuk memberikan kepalanya, jadi dia secara alami mencondongkan tubuh, tetapi pada saat ini. Mata terbakar. Mata terlarang ilusi. Dua serangan mental terjadi pada saat yang sama. Sosok Guo Liang bergetar, dan lingkungan di sekitarnya telah berubah saat ini. Dia tiba-tiba muncul di sebuah kuburan, dikelilingi oleh suram dan menakutkan, dan ada banyak api hantu yang mengambang, dan teriakan gagak yang ganas juga menyedihkan. Tidak hanya itu, dia juga merasakan sakit di hatinya, tetapi karena dia berada dalam ilusi, dia secara keliru mengira bahwa rasa sakit itu juga palsu. Anak ini benar-benar dapat melakukan ilusi, ini tidak mungkin. Guo Liang tidak tertipu oleh ilusi itu.
Mata terlarang ilusi Yesuan memang bagus, tetapi tidak sampai merusak ingatan. Beberapa ilusi yang dilakukan oleh orang-orang kuat dapat membuat korbannya berpikir bahwa ia benar-benar berada di tempat itu. Kedua gerakan ini langsung melemahkan kekuatan mental Guo Liang, sehingga Yesuan pun mendekat. Wus! Yesuan mengepalkan tangan kirinya dan langsung mengenai hidung Guo Liang. Saat berikutnya, terdengar suara yang tajam. Kerak! Hidung Guo Liang langsung bengkok karena pukulan Yesuan, dan darah menyembur keluar. Apa yang terjadi? Adegan ini mengejutkan semua orang. Guo Liang, yang jelas-jelas bisa menghindari pukulan ini, tiba-tiba berdiri di sana dengan bodoh. Apa yang terjadi? Ilusi. Tetua Parubaya itu mengangkat alisnya dan menatap cincin itu dengan tidak percaya, karena bahkan dia tidak menyadari bagaimana Yesuan menggunakan ilusi untuk membuat Guo Liang jatuh cinta padanya. Anak ini luar biasa. Aku bahkan tidak menyadarinya saat dia menggunakannya. Seorang tetua berpakaian abu-abu membelai janggutnya dan berkata, tidak hanya itu, Yang Zhen juga sama, tetapi sekarang putranya yang dipukuli. Saat dia melotot, tetua berpakaian abu-abu itu tersenyum canggung dan menutup mulutnya dengan patuh. Bang, bang, bang. Yesuan meninju dalam sekejap, memukul hidung dan wajah Guo Liang. Yang terakhir mematahkan ilusi setelah dipukul oleh 4 pukulan, tetapi dia baru saja bangun dan dipukul lagi. Mata terbakar. Mata terlarang ilusi. 2 pukulan berturut-turut membuat Guo Liang tidak dapat melawan di depan Yesuan. Bunuh, aku ingin membunuhmu, keluar dari sini. Guo Liang berteriak keras, meskipun Yesuan tepat di depannya, dia tidak bisa melihatnya, dan mengayunkan pedangnya dan menebas dengan liar. Sekarang, orang-orang yang hadir akhirnya mengerti bahwa Guo Liang berada di bawah ilusi. Ilusi dan seni bela diri lainnya tidak populer di Sekte Batu Darah, karena Sekte Batu Darah menganjurkan kekerasan dan tidak suka menggunakan trik ini, jadi tidak banyak orang yang mempelajarinya. Mata terbakar dan mata terlarang ilusi milik Yesuan terlalu berbahaya, dan tidak ada yang bisa melawannya, kecuali lawannya buta atau memiliki mata persepsi untuk melawannya. Ini membuat Yesuan tak terkalahkan. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam menyebar, Yesuan dengan mudah menghindari serangan Guo Liang yang tak bertujuan, dan kemudian menghantamkan tinjunya ke wajah Guo Liang. Yang terakhir tidak hanya dipukuli sampai hitam dan biru, tetapi juga kehilangan 2 gigi. Seluruh hadirin terdiam, dan orang-orang di sekitar terdiam, sama sekali melupakan beberapa hal. Yesuan, hanya tubuh fisik tingkat ke-5 yang sulit. Guo Liang, tubuh fisik tingkat ke-7 sulit. Ini adalah pertama kalinya seorang murid luar yang berada di tingkat kesulitan fisik ke-5 mengalahkan murid dalam yang memiliki sedikit saingan di tingkat kesulitan fisik ke-7. Selain itu, guru Guo Liang masih di sini, dan setiap pukulan Yesuan tampaknya mengenai wajah penatua Yang Zhen. Anak ini benar-benar gila. Seorang penatua berpikir dalam hatinya. Dia tahu hubungan antara Guo Liang dan tetua Yang Zhen, dan tahu banyak hal, karena ini bukan rahasia di antara para pemimpin teratas Sekte Batu Darah. Di depan tetua Yang Zhen, dia memukul putranya sendiri Guo Liang. Tidak diketahui apakah Yesuan bodoh atau tidak tahu. Tetapi yang tidak akan pernah mereka duga adalah bahwa Yesuan tahu hubungan antara Guo Liang dan Yang Zhen. Putra tetua sendiri, jadi apa? Pada saat ini, wajah Yang Zhen sudah pucat, seolah-olah dia kehilangan darah, tanpa jejak darah. Pada saat ini, dia ingin mencabik-cabik Yesuan, tetapi ada begitu banyak murid dan tetua di sekitarnya, jadi dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, Guo Liang baru saja dipukuli, nyawanya tidak dalam bahaya. Ah, Yesuan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Guo Liang meraung ke langit, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yesuan meninju sisi wajahnya. Busa darah beterbangan di mana-mana, dan gigi lainnya beterbangan di bawah ring. Ah, Tuan, berikan beberapa pukulan lagi, ini sangat menyegarkan. Luo Luo, yang berdiri di samping Yang Zhen, terus menyemangati Yesuan dalam benaknya. Jika tidak ada begitu banyak orang yang menonton, dia mungkin akan menghampiri dan mencium Yesuan. Bab 964 Tugas Penilaian. Tidak masalah. Yesuan mengubah kesedihan dan kemarahannya menjadi kekuatan, meninju wajah Guo Liang berulang kali. Guo Liang, yang awalnya tampan, kini menjadi kepala babi besar. Namun, saat ini, cukup. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Yesuan melirik dan mendapati bahwa Yang Zhen lah yang tidak bisa duduk diam. Tanpa daya,
Ye Xuan hanya bisa berhenti, tetapi dia tidak melupakan rencananya. Ding, kendali berhasil. Perintah sistem berbunyi, dan Guo Liang, yang dipukuli hingga menjadi kepala babi, tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung dikendalikan oleh Ye Xuan, dan tidak ada yang menyadarinya. Seluruh hadirin masih terdiam. Kamu menang, mulai hari ini kamu adalah murid dalam Sekte Batu Darahku. Tetua setengah baya itu berkata. Terima kasih, Tetua. Ye Xuan menyingkirkan pedang Zentian dan berterima kasih padanya. Para murid di antara hadirin menunggu tindak lanjut, tetapi setelah melihat beberapa saat, mereka mendapati bahwa tidak ada yang berbicara. Apa yang terjadi? Tidak ada yang menginginkan murid yang begitu jahat. Apakah kamu babi? Guo Liang adalah anak angkat Tetua Yang. Anak ini telah mengalahkan Guo Liang. Jika ada yang menerimanya sebagai murid, bukankah dia akan melawan Tetua Yang? Apa masalahnya? Tetua, apa yang kalian takutkan? Diam, jangan bicara lagi, hati-hati dengan mulut kalian. Beberapa murid yang mengetahui cerita di dalam buru-buru terdiam. Meskipun tetua yang hanya seorang tetua, kekuatannya melebihi orang biasa. Selain itu, putra tertua Tetua Yang, Guo Chao, memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda, jadi tidak ada yang berani mengganggunya. Namun, para murid ini hanya tahu satu hal dan tidak tahu yang lain. Yang membuat para tetua lainnya takut bukan hanya karena Guo Chao, tetapi juga alasan lainnya. Sekelompok orang tua yang picik, kalian tidak menginginkan Tuan Muda dengan kualifikasi yang begitu bagus, aku sangat marah. Luo berkata dengan sangat marah. Para tetua ini mungkin menyerah karena perilaku burukku dan mereka tidak ingin bermusuhan dengan gurumu. Tidak masalah. Bagaimanapun, cara kultivasiku berbeda, dan aku bisa mencari nafkah dengan melakukannya sendiri, jadi aku tidak membutuhkan seorang guru. Ye Xuan berjalan menyusuri arena dengan sangat jujur. Namun pada saat ini, tunggu. Tiba-tiba sebuah suara menarik perhatian semua orang. Mereka menoleh dan melihat bahwa Penatua Yang Zen telah berjalan maju beberapa langkah. Apakah ini untuk membalas Guo Liang? Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Yang Zen begitu berani. Merupakan hal yang memalukan untuk menekannya sebagai seorang penatua. Namun, faktanya berada di luar dugaannya. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Penatua Yang Zen berkata kepada Ye Xuan. Ketika ini dikatakan, semua orang yang hadir terkejut. Penatua Yang Zen benar-benar ingin menerima Ye Xuan. Ini, bahkan Ye Xuan sendiri tidak menyangka. Wanita yang paling kejam pun memiliki hati. Apakah kamu pikir jika kamu menerimaku, kamu dapat memperlakukanku dengan adil? Ye Xuan sekilas melihat tipu daya Penatua Yang Zen dan langsung menolak, maaf, Penatua Yang, saya tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan saya tadi dan mengalahkan kakak senior Guo. Lebih baik saya berlatih sendiri. Yang kuat dihormati. Dia kalah darimu karena dia tidak cukup kuat. Itu hanya kompetisi. Dia tidak akan keberatan. Yang Zen berkata dengan ringan. Saya keberatan. Sebelum Ye Xuan bisa berbicara, Guo Liang, yang dipukuli hingga menjadi kepala babi oleh Ye Xuan, berteriak, Guru, anak ini memukuli saya seperti ini, mengapa Anda tidak membalas dendam dan menerimanya sebagai murid Anda? Diam. Yang Zen berteriak dengan marah. Dia tidak bisa memahaminya. Guo Liang biasanya sangat pintar, mengapa dia begitu bodoh sekarang? Jika dia menerima Ye Xuan, dia bisa mengirimnya keluar untuk melakukan tugas sesuka hati di masa depan. Pada saat itu, apakah dia takut tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang Ye Xuan? Tetapi dia juga mengerti bahwa Guo Liang sudah dibutakan oleh kebencian saat ini. Bagaimanapun, wajar saja jika dia berbicara tanpa berpikir setelah dipukuli habis-habisan oleh Ye Xuan, yang dua alam lebih rendah darinya, di depan ribuan orang. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Guo Liang sudah dikendalikan oleh Ye Xuan? Penatua yang sangat saleh, tetapi menurutku lebih baik lupakan saja. Terima kasih, Penatua Yang. Ye Xuan berterima kasih. Yang Zen layak menjadi seorang penatua. Kata-kata yang diucapkannya tadi membuat semua orang di sekitarnya berpikir bahwa dia sangat ingin mencari bakat dan tampaknya bersedia membunuh kerabatnya demi keadilan. Ketika Yang Zen melihat penolakan Ye Xuan lagi, sedikit kekejaman melintas di matanya. Putranya bukanlah seseorang yang bisa dipukuli dengan santai. Melihat ini, penatua setengah baya di samping juga buru-buru berkata, baiklah, kamu turun dulu, dan tantangan berlanjut. Ye Xuan berjalan ke samping, dan para murid di sekitarnya memberi jalan kepadanya setelah melihatnya.
Dengan alam tingkat kesulitan fisik kelima, siapa yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Guo Liang, yang berada di tingkat kesulitan fisik ketujuh? Tidak, jangan bicara tentang kekuatan dulu. Siapa yang berani menghajar Guo Liang di depan Yang Zhen? Saya khawatir tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Jika Penatua Dongxing dari aula pelatihan hadir saat ini, dia mungkin akan sangat marah hingga muntah darah karena perilaku Ye Xuan. Ini benar-benar merusak diri sendiri. Tak lama kemudian, tantangan berlanjut. Setelah pertandingan sebelumnya, para penantang di belakang sangat berhati-hati, karena takut membuat marah seorang penatua tertentu. Orang-orang ini membenci Ye Xuan. Bagaimanapun, para penatua datang dengan gembira di awal, tetapi sekarang tidak ada gerakan. Jelas bahwa mereka terpengaruh oleh pertandingan Ye Xuan. Pada akhirnya, ke-15 penantang menyelesaikan tantangan, dan hanya 5 dari mereka yang berhasil. Ye Xuan adalah salah satu dari 5 orang itu. Kalian berlima, laporkan ke gerbang dalam besok. Setelah penatua setengah baya itu berkata kepada Ye Xuan dan yang lainnya, dia melanjutkan, selanjutnya, penilaian gerbang dalam. Penilaian gerbang dalam akhirnya tiba, tetapi Ye Xuan tidak tertarik padanya. Dua tujuannya hari ini telah tercapai, satu adalah memasuki gerbang dalam, dan yang lainnya adalah mengendalikan Guo Liang. Guo Liang dipukuli olehku, lalu dikendalikan olehku. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dia sudah menjadi bawahanku. Namun, Yang Zhen tampaknya membenciku sampai ke akar-akarnya, jadi kita harus berhati-hati. Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu meninggalkan tempat latihan bela diri. Guru, Anda sangat tampan tadi. Luo. Luo segera mentransmisikan suaranya melalui udara. Haha, Anda berjaga di sana, Guru, saya pergi dulu. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Dia baru bisa melapor ke gerbang dalam besok, dan kemudian dia bisa menerima tugas gerbang dalam. Namun, dengan alam fisik tingkat kelimanya, saya tidak tahu apakah ini kasus pertama di Sekte Batu Darah yang memasuki gerbang dalam. Hari ini, Ye Xuan kembali beristirahat selama sehari. Dia terlalu malas untuk menonton penilaian gerbang dalam. Pada saat yang sama, dia juga membawa berita bahwa dia berhasil memasuki gerbang dalam kepada Dongxing. Tentu saja, Dongxing tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Segera, hari itu berlalu. Keesokan harinya, Ye Xuan pergi ke gerbang dalam untuk melapor. Namun, memasuki gerbang dalam tidaklah semudah itu. Meskipun kamu telah memasuki gerbang dalam setelah tantangan, kamu masih perlu menyelesaikan tugas. Di aula serba-serbi gerbang dalam, seorang murid gerbang dalam berkata kepada Ye Xuan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menyelesaikan tantangan itu? Mengapa ada tugas lain? Ye Xuan bertanya dengan ragu. Bab 965 Pengejar. Mendengar ini, murid sekte dalam berkata dengan tidak sabar, mulai sekarang akan berbeda. Ada penilaian sekte dalam tambahan. Hal yang sama berlaku untuk para murid yang lulus penilaian sekte dalam kemarin. Jika kalian ingin masuk sekte dalam, kalian harus menyelesaikan tugas ini. Apakah kalian menerimanya atau tidak? Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa tidak memikirkan seseorang, yaitu Yang Zhen. Saya khawatir Yang Zhen sudah mulai berurusan dengannya. Tugas penilaian tambahan ini mungkin diputuskan tadi malam. Baiklah, saya akan mengambilnya. Ye Xuan mengangguk. Kemudian, murid sekte dalam mengambil sebuah gulungan dan memberikannya kepada Ye Xuan. Setelah membacanya, yang terakhir mengangkat alisnya. Tugas penilaian hanya mengharuskan berburu binatang suci super tertinggi. Ini sangat mudah baginya, yang telah mengalahkan Guo Liang. Jadi, saya mungkin bertemu beberapa orang selama penilaian. Ye Xuan berpikir dalam hati. Jika tugas penilaian ini dikeluarkan oleh Yang Zhen untuk sementara, maka Yang Zhen pasti ingin membunuhnya saat dia melakukan tugas penilaian. Tentu saja, dia tidak bisa 100% yakin bahwa tugas penilaian ini adalah ide sementara Yang Zhen. Selama kamu tidak datang sendiri, aku tidak takut. Mata Ye Xuan berbinar, lalu dia pergi. Namun, dia tetap memberitahu Luo-Luo tentang masalah ini. Sekarang Luo-Luo juga tahu bahwa Guo Liang dikendalikan olehnya, jadi dia mulai tidak menolak Guo Liang. Guo Liang juga bisa memberitahu Luo-Luo secara langsung, dan kemudian Luo-Luo akan menyampaikan rahasianya kepada Ye Xuan. Tuan, Guo Liang berkata bahwa ini adalah keputusan Tuan tadi malam. Dia akan menyerangmu saat kamu melakukan tugas. Kamu harus berhati-hati. Luo-Luo berkata dengan cepat. Dia akan melakukannya sendiri.
Ye Xuan terkejut. Meskipun dia kuat sekarang, kesulitan tubuh fisik dan kesulitan ki sejati sangat berbeda. Dia tidak yakin untuk membunuh Yang Zhen sekarang. Meskipun kekuatan serangannya sangat kuat, kecepatannya mungkin tidak setengah dari Yang Zhen, dan mungkin bahkan tidak sepertiga atau seperlima. Apa gunanya ini? Tidak, hanya tubuh fisiknya saja yang sulit. Jawab Luo Luo. Oh, karena tidak ada orang kuat dengan ki sejati yang sulit, maka tidak apa-apa. Ye Xuan berkata dengan tenang. Baiklah, berhati-hatilah. Luo Luo mengingatkan lagi. Dia lebih percaya diri dalam menghadapi kekuatan Ye Xuan, dan Ye Xuan memiliki klon di benua timur, jadi dia tidak akan jatuh. Setelah menerima tugas itu, dia langsung meninggalkan Sekte Batu Darah. Targetnya kali ini adalah 1 atau 2 hari lagi dari Sekte Batu Darah. Dia perlu membunuh kera berbulu gunung salju dan membawa kembali tubuhnya. Setelah meninggalkan Sekte Batu Darah, dia langsung pergi ke pegunungan 10.000 salju. Jika Yang Zhen menyerangku, pasti akan ada murid yang akan bermain kebetulan denganku saat itu. Ye Xuan menyipitkan matanya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dengan kekuatannya, dia hampir tak terkalahkan di gerbang dalam. Siapapun yang ingin membunuhnya harus siap dibunuh olehnya. Batas waktu untuk tugas tingkat pemula ini adalah 7 hari. Jika ia melaju dengan kecepatan penuh, ia dapat mencapai pegunungan 10.000 salju dalam sehari, tetapi untuk membiarkan pihak lain mengejarnya, ia sengaja memperlambat lajunya. Namun, ia berlari selama setengah hari, tetapi tidak melihat seorang pun menghalanginya. Mungkinkah mereka ingin aku memasuki pegunungan 10.000 salju untuk menyelesaikan misi terlebih dahulu, dan kemudian mencegatku dalam perjalanan pulang? Jika aku mati di pegunungan 10.000 salju, maka mereka tidak akan kesulitan. Ye Xuan langsung mengerti. Pada saat itu, ia bergegas dengan kecepatan penuh. Sehari kemudian, ia tiba di pegunungan 10.000 salju. Ada sejumlah besar binatang suci super tertinggi yang tinggal di pegunungan 10.000 salju, tetapi target Ye Xuan, kera berbulu gunung salju, hanya berada di pinggiran, dan ia tidak perlu masuk lebih dalam. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan wilayahku. Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian melangkah ke pegunungan 10.000 salju. Ia hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk bolak-balik, ditambah 1 hari untuk cadangan, jadi ia masih memiliki 4 hari untuk berlatih di dalam. Tidaklah menjadi masalah untuk mencapai tubuh fisik tingkat ke-6, atau bahkan tubuh fisik tingkat ke-7. Dia memiliki mata persepsi, dan dia melihat beberapa binatang suci super tertinggi setelah masuk, tetapi alam mereka tidak tinggi, dan kebanyakan dari mereka berada di tubuh fisik tingkat ke-4 atau ke-5. Ye Xuan tidak pilih-pilih dan langsung membunuh binatang suci super tertinggi ini, melahap tubuh mereka dan jiwa binatang suci bersama-sama untuk meningkatkan kultivasinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 10.000 gunung salju adalah 10.000. Ada puluhan ribu gunung salju di dalamnya. Di bawah tanah yang dingin dan bersalju ini, Ye Xuan merasakan bahwa kecepatan ki sejatinya melambat banyak. Semakin dalam dia masuk, semakin lambat kecepatannya. Dikatakan bahwa ada juga binatang suci super tertinggi dari tingkat roh, tetapi binatang suci tingkat ini pasti tinggal di kedalaman. Ada peta pada gulungan yang diperoleh dari tugas penilaian. Ye Xuan menemukan sarang kera berbulu gunung salju sesuai dengan tanda pada peta, dan kemudian naik. Kera berbulu gunung salju adalah binatang suci yang sangat agung dengan kekuatan tak terbatas. Bahkan kera berbulu gunung salju dengan tingkat kesulitan fisik ke-6 jelas bukan sesuatu yang dapat dihadapi oleh manusia dengan tingkat yang sama. Kekuatannya sangat mengerikan. Awalnya, Ye Xuan berpikir bahwa kera berbulu gunung salju itu sangat sederhana, tetapi sekarang tampaknya tidak semudah itu. Tentu saja, ini hanya untuk murid-murid lainnya. Di mata Ye Xuan, kera berbulu gunung salju itu tetap tidak menimbulkan ancaman, tetapi hanya sepotong tahu yang bisa bergerak. Tebasan langit dingin. Kekuatan pedang. Ye Xuan memegang pedang Zentian, dan dengan satu pedang dia dapat membunuh kera berbulu gunung salju dengan tingkat kesulitan tubuh fisik ke-6, tetapi ini bukan tujuannya. Misinya adalah untuk membunuh kera berbulu gunung salju dengan tingkat kesulitan tubuh fisik ke-7. Dengan mata persepsi, Ye Xuan dengan mudah menemukan satu kera berbulu gunung salju, tingkat kesulitan tubuh fisik ke-7. Tentu saja, itu sama baginya apakah itu sendirian atau tidak. Tebasan langit dingin. Kekuatan pedang. Setelah memahami kekuatan pedang, dia memotong kera berbulu gunung salju yang berada pada tingkat kesulitan tubuh fisik ke-7 menjadi 2 dengan satu pedang, tanpa kesulitan sama sekali. Misi selesai.
Ye Xuan menghampiri dan mengumpulkan seluruh tubuh kera berbulu gunung salju. Kebetulan dia datang ke sini, jadi dia memutuskan untuk membersihkan sarang kera berbulu gunung salju. Kultivasinya meningkat pesat. Dengan manfaat melahap, dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari membunuh binatang suci tertinggi super daripada melahap harta surga dan bumi. Tempat ini hanyalah tanah harta karunnya untuk peningkatan. Namun, tepat saat dia memburu kera berbulu gunung salju, tiba-tiba beberapa aura kuat memasuki jangkauan persepsinya. Di sini, Ye Xuan mengangkat alisnya. Tampaknya mereka yang datang untuk membunuhnya sudah muncul. Aura ini semuanya berada di tingkat ke-9 tubuh fisik, dan jumlahnya ada 5. Kamu benar-benar sangat menghargaiku. Kamu benar-benar mengirim 5 master tubuh fisik tingkat ke-9. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. 5 tubuh fisik tingkat 9 itu pastilah murid-murid utama dari sekte dalam Blood Rock Sect. Mereka benar-benar mengirim mereka untuk membunuhnya, seorang ahli tubuh fisik tingkat 5. Sungguh aneh. Tak lama kemudian, kelima orang ini berlari ke arahnya dengan cepat. Ye Xuan menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap mereka.